Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvinanti, NPM 240 dari kelas Strategi Operasi E. Sebelumnya, selamat siang Bu Deli. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk UAS. Di sini saya menjelaskan perbedaan formulasi strategi operasi dengan implementasi strategi operasi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan strategi operasi sendiri. Strategi operasi itu memiliki konsep di mana yang pertama ada analisis strategi, di mana sebelum memformulasikan atau merancang sebuah strategi dalam organisasi atau perusahaan, organisasi tersebut pasti akan melakukan riset atau analisis untuk lebih mudah menyusun strategi yang akan diformulasikan, entah itu dari aspek lingkungan maupun eksternal maupun internal. Nah, untuk perbedaannya formulasi strategi dan implementasi strategi saya akan menjelaskannya. Formulasi strategi berarti berkaitan dengan perancangan strategi dan memilih strategi terbaik untuk dieksekusi atau mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diinginkan. Sedangkan implementasi strategi adalah proses mengubah keputusan yang telah diformulasikan menjadi sebuah tindakan yang realistis. Formulasi strategi melibatkan evaluasi strategi bisnis saat ini dan menentukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Implementasi strategi mengarah kepada strategi yang sedang berlangsung sehingga dapat bekerja secara efisien dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Formulasi strategi mengacu pada perancangan strategi, sedangkan implementasi berarti melaksanakan strategi yang telah diformulasikan, telah dipilih. Formulasi strategi adalah proses yang logis, sedangkan implementasi strategi adalah proses operasional. Formulasi strategi berkaitan dengan perencanaan, sedangkan implementasi strategi berkaitan dengan pelaksanaan. Formulasi strategi membutuhkan banyak inisiatif dan keterampilan logis, sedangkan implementasi membutuhkan sifat-sifat motivasi dan kepemimpinan yang spesifik. Formulasi strategi mendahului implementasi, sedangkan implementasi setelah dari formulasi strategi tersebut. Berikut ini ada contoh perusahaan yang memiliki strategi operasional yang baik yang ada di Indonesia. Contoh perusahaannya yaitu ada Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia lebih dari 50 kota di Indonesia. Formulasi strategi yang dilakukan Gojek adalah membuat iklan yang unik, menggandeng partner bisnis yang baik, fokus pada pengalaman customer saat menggunakan aplikasinya, dan memperluas target pemasarannya. Untuk implementasi strategi dari perusahaan Gojek yaitu mereka membuat layanan GoRide, GoCar, GoFood, dan yang lainnya seperti ada GoSend. Nah, untuk GoRide ini dia layanan ojek online-nya, jadi kita bisa menggunakan layanan tersebut dari mana saja di Indonesia untuk layaknya seperti Gojek pada umumnya, tetapi bisa lebih mudah dan efektif karena sudah memiliki aplikasinya. Untuk GoFood itu adalah layanan seperti pesan antar ke restoran, dan ini masih dalam satu aplikasi yang sama, jadi lebih efisien. Berikutnya ada analisis SWOT dari perusahaan Gojek. Untuk strength-nya adalah bisnis model ini sangat efisien dan jumlah drivernya juga banyak. Untuk weakness-nya, pihak perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pengemudinya. Dan juga proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya internet. Opportunity-nya mudah diduplikasi oleh daerah lain untuk membuka banyak lapangan pekerjaan.
Untuk treats-nya ada regulasi hukum yang belum matang dan bisa berubah di kemudian hari. Dan juga adanya segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan zaman. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.